Look, those two specimens are worth millions to the bioweapons division, right? Now, if you're smart, we can both come out of as heroes, and we will be set up for life. Selamat datang di Watch Bojo. Kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter idiot di film horor. Oh, honey, these people are dry. Now take care of them. They don't know what they're doing. Oh, I don't know anybody new. Well, sex is a great way to meet them. Oh! Dork. Untuk data ini, kami melihat orang-orang idiot terbesar di film-film bergenre horor. Apakah ada karakter yang kamu benci? Beritahu kami di komentar di bawah. Nomor 10, Mark, Midsommar. Film horor ini dipenuhi dengan beberapa karakter yang memang tidak bisa disukai. Dan tentu saja Mark jauh lebih parah dari mereka semua. So, Sweden. Yeah. You're coming, right? I mean, I guess so. That's not completely ruining your guys' plans. Oh, no, not at all. No. Dianggap sebagai orang idiot yang ada di grup, Mark adalah korban horor prototipikal yang terus-menerus memikirkan seks dan membuat grup mendapat masalah melalui tindakan bodoh mereka. You pissed on the ancestral tree. The tree? So Yes, what? yes. So what? I didn't know. No. Misalnya, dia dengan bodohnya buang air kecil di pohon leluhur komune. Suatu tindakan yang menimbulkan kemarahan luar biasa dari komune dan pada akhirnya kematiannya di luar layar. I'll be back, I guess. She's gonna show me. Dia juga sama sekali tidak punya empati terhadap Dani dan memperlakukannya dengan buruk. Seringkali langsung mengabaikan kehadirannya, yaitu ketika dia tidak secara aktif menyuarakan kebenciannya padanya. That's not her again. Seriously? Oh my God. She needs a therapist, dude. She has a therapist. Nomor 9, Harry Cooper, Night of the Living Dead. How long you guys been down there? I could use some help up here. That's the cellar. It's the safest place. Beberapa kebodohan Harry dapat dimaafkan melalui stresnya karena putrinya yang masih kecil Karen sakit parah karena gigitan zombie. Tapi kepribadiannya yang sangat konfrontatif masih membuatnya sulit untuk disukai. I'm not going to take that kind of a chance when we got a safe place. We luck into a safe place, and you're telling us we got to risk our lives just because somebody might need help, huh? Harry bisa terlihat sangat menuntut dan suka memerintah. Tapi sebagian besar perilaku Harry yang tidak disukai muncul dalam kepengecutannya. Harry selalu mencari aman untuk dirinya sendiri. Itu mengakibatkan dia menolak membukakan pintu untuk Ben dan kemudian mencoba mencuri senjatanya. Go ahead. Go ahead. You want to stay up here now? Helen, get the cellar. Get the cellar now. Move! Tindakan terakhir membuktikan mengesalkan Ben saat ia menembak Harry sebagai tanggapannya. Dan menurut kita itu pilihan yang bagus. Nomor 8, Jeff, Cabin Fever. Ditulis dan disutradarai oleh Eli Roth, Cabin Fever adalah film kecil yang aneh tentang penyakit kulit pemakan daging yang menginfeksi penghuni kabin dan semuanya yang ada di situ. What else were we gonna do? First he gets his shit all over the car, then I don't want him touching me, or you, or anybody. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Jeff mengambil semua bir dan meninggalkan teman-temannya. Memutuskan untuk tinggal sendiri di hutan. Dia bahkan meninggalkan pacarnya yang ketakutan, Marcy, yang dibiarkan terguncang dan kesepian karena pengabaiannya sepenuhnya. Dan sementara perilaku egois Jeff menyelamatkan hidupnya, dia akhirnya dibunuh oleh polisi saat dia dalam keadaan yang paling aneh, sambil dengan gembira merayakan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah tubuh teman-temannya. I knew it! I knew it! Gampang banget terlihat Jeff tidak merasakan adanya rasa bersalah di sini. Nomor 7, Gerald Hopkins, Gremlin. It isn't Captain Clip-On. Dimainkan luar biasa oleh George Reinhold, Gerald Hopkins adalah saingan Billy dan sesama karyawan di Kingston Falls Bank. Gerald adalah individu yang cukup egois, dan dia tentu saja adalah orang yang menjengkelkan dan juga picik. Dia juga dapat terlihat secara verbal mengatai Billy di sekitar Doris Tavern. Membuat komentar jahat dan mencemooh sambil dengan bangga mengklaim bahwa dia akan memecat Billy jika dia mengelola banknya. Dalam adegan yang dihapus, Gerald terlihat kehilangan akal sehatnya dan mengunci dirinya di dalam brankas bank. You've got to make an appointment with me now. Do you understand that? You've never understood the meaning of business. I've got bank examiners in the morning. I've got... He's better off in there. Come back from later. Tapi Gremlins tidak menunjukkan banyak tentang Gerald. Meskipun kita tidak diberi banyak info tentang Gerald, kami tahu sih personalitasnya kayak gimana. Look, I'm a junior vice president at 23. By the time I'm 25, I'm going to have Mr. Corbin's job. By the time I'm 30, I'll be a millionaire. Look at you. You're practically supporting your whole family. Nomor 6, Judy, Sleepaway Camp. Judy! Yo, Judy!
How you doing? All right. Dirilis pada puncak tenarnya horror slasher, Sleepaway Camp pada dasarnya hanyalah Friday the 13th dengan twist ending yang masif. Inti ceritanya adalah Angela yang sangat pendiam yang dikirim ke Camp Arawak selama musim panas. Hey, Angela. How come you never take showers when the rest of us do? Sementara di sana, dia diejek dengan keras oleh teman sekamarnya, Judy. Kemudian di film itu, Judy mengoda dengan cowok yang disukai Angela dan mulai melemparkan Angela ke danau setelah dia menemukan mereka bersama. Stereotip gadis ngeselin yang jahat memang lazim di seluruh genre horor. Tapi kayaknya nggak ada karakter lain yang bahkan sejahat Judy atau mudah diingat seperti Judy. Excuse us, kids. Don't they make a lovely couple? I really hate that girl. Nomor 5, Kapten Henry Rhodes, Day of the Dead. George A. Romero benar-benar punya kegemaran untuk menulis karakter yang tidak disukai. Maybe I should put him in quarantine. How about it, Steele? You call it, Captain. I'll build him a cage. Yeah, might not be a bad idea. Give some of the rest of us a shot at some loving. Nggak ada yang benar-benar selamat dari Day of the Dead dengan penampilan yang bagus. Tapi yang terburuk dari semuanya adalah Kapten Henry Rhodes. Dia memimpin kelompok militer yang terdiri dari Steele dan Rickles yang dua-duanya juga tidak disukai. Excuse me. Is there food? I'm running this monkey farm now, Frankenstein, and I want to know what the you're doing with my time. Rhodes adalah pria yang sangat ngeselin dari awal karena dia memerintah semua orang di sekitar dan berteriak sekuat tenaga atau mengancam untuk membunuh orang setiap kali segala sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasinya. Shoot that woman or you're dead. Meskipun udah ngeselin dari awal, ia tumbuh semakin gak stabil sepanjang filmnya. Akhirnya berpuncak pada pembunuhan Logan dan Fisher. Dia adalah salah satu karakter film horor yang kalau dia mati, kita bener-bener gak apa-apa banget. Nomor 4, Carter J. Burke, Alien. Dibutuhkan jenis bajingan khusus untuk menghamili seorang anak dengan alien. Burke adalah jenis bajingan yang spesial. Sepanjang sebagian besar Aliens, Burke sebenarnya digambarkan sebagai pria yang baik. I heard you're working in the cargo docks. That's right. Running loaders and forklifts, that sort of thing? So? Nothing. I think it's great that you're keeping busy. And I know it's the only thing that you could get. Meskipun dia jelas tidak cocok dengan tentara dan mungkin tidak terlihat terlalu korporat, dia tetap menjadi pria yang cukup menyenangkan. Yaitu sampai Ripley mengetahui bahwa Burke mencoba mengambil beberapa spesimen alien untuk dijual sebagai senjata biologis. Look, those two specimens are worth millions to the bioweapons division, right? Now, if you're smart, we can both come out of as heroes and we will be set up for life. Gak cuma itu aja, Burke kemudian mencoba menghamili Ripley dan Newt dengan kehidupan asing melalui beberapa facehugger yang dia lepaskan ke lab medis. Kamu tahu seseorang benar-benar jahat ketika mereka terlihat jauh lebih buruk daripada aliennya sendiri. This is so nuts. I mean, listen to what you're saying. It's paranoid delusion. It's really sad. Nomor 3, Wali Kota Larry Vaughn, Jaws. Jika ada satu hal yang lebih disukai Wali Kota Vaughn daripada pakaian bertema laut, yaitu uang turis. Look, fellas, let's be reasonable, huh? This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish. And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kentner boy spill out all over the dock. Sayangnya, uang turis datang dengan mengorbankan akal sehat, keselamatan, dan kehidupan orang lain. Meskipun diberitahu berkali-kali untuk menutup pantai, Vaughn memutuskan untuk tetap membukanya agar tidak menghalangi turis 4 Juli. Larry, if we make an effort today, we might be able to save August. August? For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Dia tetap keras kepala yang sangat ngeselin di sebagian besar film. Dan ketika 4 Juli akhirnya datang, seorang pendayung dibunuh oleh hiu dan putra kepala polisi Martin Brody menjadi syok. Ya, seenggaknya dia akhirnya melihat kesalahannya dan memutuskan untuk menyewa pembunuh hiu, Quent. Tindakan yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian si Great White. Sign it, Larry. Nomor 2, Chris Hargensen dan Billy Nolan, Carrie. Billy Nolan. Who? Billy Nolan. I'm sorry, I can't hear you. Could you speak up? Billy Nolan.
Carrie White melakukan amukan mengerikan di akhir film, tapi Chris dan Billy lah yang memicunya. Watch it, you stupid You're getting blood all over the place. Who you calling a stupid Chris hanyalah seorang remaja manja dan manipulatif dengan kualitas 0. Dan Billy adalah pacarnya yang sama jahatnya. Yeah, that's what you like about me, right? I know that. Ketika Chris dilarang dari prom karena perilaku buruknya, dia memutuskan untuk membalas dendam dengan menyembelih babi, menguras darah mereka, dan kemudian menumpahkan darah itu ke seluruh tubuh Carrie di pesta prom. Peristiwa terkenal inilah yang memicu insiden prom, yang mengakibatkan lusinan kematian tak berdosa. Carrie secara teknis adalah penjahatnya di cerita ini, tapi Chris dan Billy melakukan semua yang mereka bisa untuk mendorongnya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Steve Marcus, Dawn of the Dead. Hey, I'm sorry. Excuse me. When you two fellas are done blowing each other, maybe Davy Crockett can tell us the deal here. Kebanyakan orang mengenal Ty Burrell sebagai ayah lucu yang menyenangkan di Modern Family. Tapi sebelumnya, dia berperan sebagai salah satu idiot terbesar dalam sejarah film horor. Hey, sweetheart. Let me tell you something. You have my permission. I ever turn into one of those things? Do me a favor. Blow my fucking head off. Oh, yeah, you can count on that. Steve tiba dengan sekelompok besar orang yang selamat dan langsung menjadikan dirinya penjahat dengan sikapnya yang sinis, cerdik tapi nggak berperasaan. Yeah, I would love to help, but the captain never works alongside his men. You guys, have a good one. What a total dick. Rengekan konstan dan kepribadian yang dingin gak membantu masalah. Di akhir filmnya, Steve hampir menghukum para yang sudah selamat dengan meninggalkan tugas penjagaannya dan menjebak mereka semua di dalam tangga yang dipenuhi zombie. Hey, there you are. What the hell happened to you guys? Rick. Pada akhirnya, Anna memenuhi keinginan Steve dengan menembak kepalanya, dan dia terlihat cukup senang dengan dirinya sendiri dalam prosesnya. Steve! I got him. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.